warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penda Pandrinata dengan NIM 2220105067, kelas 2251 KPIB, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Komunikasi yang diampu oleh Ibu Dr. Pipi Asmawati MSI. Baiklah, sebelum saya menjelaskan perencanaan komunikasi, harus tahu dulu apa itu perencanaan komunikasi. Jadi, perencanaan komunikasi adalah upaya membuat rancangan pelaksanaan sebuah bentuk kegiatan komunikasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan di lapangan hingga monitoring dan evaluasi komunikasi tersebut. Nah, apa saja yang perlu direncanakan dalam perencanaan komunikasi? Yang direncanakan itu ada 3 poin. Yang pertama, satu, target komunikasi berupa audiens. Yang kedua, media yang tepat. Yang ketiga itu efek yang ditimbulkan. Apa sih pentingnya perencanaan komunikasi? Karena komunikasi kita harus direncanakan terlebih dahulu agar komunikasi tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan juga agar pesan yang kita sampaikan bisa tersampaikan pada audiens secara efektif dan efisien, sehingga audiens bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Maka dari itu pentingnya perencanaan komunikasi. Ada 3 poin yang melatar belakangi perencanaan komunikasi. Satu, menghindari terjadinya konflik. Yang kedua, adanya corporate social responsibility. Ketika kita berbicara di depan umum, untuk punya nilai moral atau kewajiban untuk menyampaikan suatu kebenaran agar audiens dapat percaya bahwa hal yang kita sampaikan sudah dipastikan benar. Dan karena itu, kita harus menyampaikan informasi atau pesan sesuai dengan fakta dan data, bukan hanya asumsi belakang saja. Perencanaan komunikasi itu latar belakangnya harus ada corporate social responsibility agar pesan yang disampaikan lebih akurat. Dan yang terakhir, infrastruktur human, diartikan manusia yang membuat perencanaan komunikasi terhadap produk tersebut. Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan komunikasi, yaitu satu, tidak menimbulkan makna tanda, sehingga pesan yang kita sampaikan, maka dari itu pesan yang kita sampaikan akan lebih efektif dan efisien, karena berhasil atau tidaknya suatu program tergantung dari perencanaan komunikasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah studi perencanaan komunikasi atau communication planning. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi flow, yang artinya ketidakseimbangan komunikasi dengan data, seperti halnya banyak informasi namun tidak ada dalam kepastian. Jadi kesimpulannya, informasi flow itu dapat diartikan sebagai informasi yang banyak tersebar namun tidak didukung oleh data yang menimbulkan ketimpangan dalam informasi-informasi tersebut. Nah, jadi semakin tingginya informasi flow, maka akan semakin tidak mampu kita merencanakan komunikasi tersebut. Isu ketidakseimbangan informasi atau informasi flow dapat kita lihat bahwa negara yang tidak ada perencanaan komunikasi, maka di negara tersebut bakal tinggi informasi flow-nya. Ada 3 penyebab timbulnya informasi flow, yaitu birokrasi. Maksudnya adalah bagaimana sistem yang membentuk suatu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, semakin banyak hierarki, maka semakin banyak birokrasinya. Biasanya di negara yang luas itu, semakin banyak birokrasinya, dipersempit yang namanya planning komunikasinya. Jadi, jika informasinya tinggi, maka informasinya flow-nya semakin banyak. Semakin banyak informasi flow-nya, maka semakin tidak ada planning komunikasinya. 2, leadership. Maksudnya adalah yang menyampaikan informasi berubah-ubah, maka informasinya flow-nya tinggi. Yang 3 adalah publik. Maksudnya adalah yang menciptakan informasi flow-nya yang tinggi, penyebab isu yang menimbulkan informasi flow semakin besar, yaitu kontroversinya, atau bisa disebut sebagai perdebatan negara yang banyak perdebatannya. Itu masih banyak informasi flow-nya.
dan bahkan swasta sekaligus dalam proses dan penyebar luasan informasi serta memberikan kemungkinan fasilitas ke arah terciptanya partisipasi. Selanjutnya, hik teknologi informasi yang mana dari media konvensional konvergensinya ke media modern seperti media sosial atau sosial media merupakan media yang terjadi karena adanya media konvergensi lalu media konvensional. Itu karena adanya hik teknologi information. Selanjutnya, komunikasi itu merupakan kebijakan komunikasi yang diperlukan untuk pengunjung suatu proyek atau program yang akan disampaikan kepada publik melalui perencanaan komunikasi. Nah, selanjutnya potensi komunikasi. Jadi potensi komunikasi itu memajukan peradaban, maka harus punya peradaban komunikasi sehingga kebijakan komunikasi menggantungkan dengan peradaban komunikasi. Salah satunya peradabannya yaitu mempunyai sifat kejujuran, yang mana adanya peradaban biasanya harus bersikap jujur sehingga potensi komunikasi itu dapat maju. Nah, karena adanya teknologi informasi membuat orang mendapatkan atau menyampaikan informasi tanpa disaring lagi sehingga banyaknya tersebar. Jadi kalau semisal teknologi informasi tidak diiringi dengan kebijakan komunikasi, maka akan menyebabkan informasi yang kurang dipercaya. Nah, apa itu kebijakan komunikasi? Jadi kebijakan komunikasi itu merupakan prinsip, aturan, bahkan maupun pedoman dari sistem komunikasi yang dibangun secara khusus melalui kerangka yang baik. Kerangka yang baik itu seperti kerangka kebijakan komunikasi, yang mana kita harus tahu apa yang disampaikan. Selanjutnya ada post communication, yang mana ada post communication ini terbagi dua, membentuk untuk membuat kebijakan. Yang pertama itu eksplisit, yang mana maksud dari eksplisit ini merupakan aturan maupun peraturan yang membuat Anda speak up ke publik. Dan yang kedua itu implicit, yang mana dimaksud di sini merupakan kebijakan yang dibuat oleh public relation. Nah, kedua ini harus dilihat karena jika tidak dilihat maka kebijakan tidak akan menjadi karakter komunikasi. Adapun tujuan kebijakan komunikasi, nah tujuannya agar dapat menyusun sesuatu dalam bentuk yang tepat dengan cara mengikuti sertakan semua lembaga yang berkepentingan, memperkenalkan sektor-sektor pembangunan yang digerakkan oleh aktivitas komunikasi, dan juga kebijakan komunikasi ini dapat membantu dalam koordinasi kerjasama antar lembaga organisasi pemerintahan. Nah, selanjutnya 3 teori. Yang pertama itu teori komunikasi pembangunan, yang mana tujuan itu komunikasi dikehendaki untuk meningkatkan pembangunan, tapi kalau di operasional untuk meningkatkan sebuah program. Teori komunikasi pembangunan ini mempunyai sistem bahwa komunikasi itu satu kesatuan, seperti bagaimana sistem program ini jalan kalau infrastruktur dari komunikasi itu, alat dan teknikal komunikasinya satu, tidak berpisah. Keduanya teori komunikasi sosiologi karena terkait dengan implisit dan eksplisit. Terakhir itu teori komunikasi organisasi, yang merupakan teori yang bisa memahami B untuk ke lembaga dan juga bisa dijadikan sebagai sarana bergerak program dan juga bisa menjadi sebagai target sasaran program tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.